beriman yang dikasihi. Ketika menyiapkan renungan malam ini, saya menemukan 3 kata kunci untuk memahami bacaan-bacaan malam ini. Yang pertama itu terang. Dari bacaan pertama, bangsa yang berjalan dalam kegelapan kini telah melihat terang yang besar. Yang kedua itu adalah kasih, cinta, kasih karunia Allah di dalam bacaan kedua tadi. Dan yang ketiga adalah damai, kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepada bacaan Injil. Saudara-saudari, setiap tahun kita merayakan pesta Natal, tetapi selalu ada nuansa yang berbeda di dalam memaknai perayaan Natal. Ada yang merayakannya dalam keheningan, ada yang merayakan dalam kebahagiaan bersama keluarga. Bila ada keluarga yang datang setelah bertahun-tahun kerja di luar pulau, di luar daerah, dan mereka Natal mereka kembali ke kampung. Ada yang merayakannya dengan sekedar kumpul-kumpul dan membuat kue Natal, pohon Natal dan seterusnya. Ada yang juga mungkin merayakan dengan suasana kesedihan dan kepergian anggota keluarga. Ada yang hilang di dalam keluarga. Ada yang merayakan dengan kegelisahan karena kegagalan sepanjang 1 tahun perjalanan hidup, mulai dari Januari sampai dengan Desember di penghujung tahun 2023. Pikiran saya itu tertuju pada seorang anak. Beberapa hari yang lalu saya dipanggil untuk memberikan minum suci ke Bapak. Hari ini masih kecil, mungkin umur 5 tahun. Tapi yang menarik adalah ketika anak ini menatap orang tua yang lagi sakit dan dia mondar-mandir tidak memahami apa yang peristiwa yang sedang terjadi. Sementara mamanya duduk dan menatap orang tua ke suaminya, dan mamanya ini juga sementara sakit dan cuci darah. Jadi saya membayangkan betapa malamnya kehidupan anak ini ke depan. Kalau kita berbicara bahwa Yesus datang membawa damai, apakah damai itu ada di hati anak kecil ini? Saya kemudian teringat kata-kata orang mengatakan bahwa suatu saat tangan ini tidak bisa menggenggam seorang anak sampai selamanya. Tetapi ketika orang tua meninggal, anak itu baru sadar ternyata apa yang dikatakan itu benar. Kita memang harus berjalan sendiri, berjalan di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudari, hari ini Tuhan Yesus lahir ke dunia, dan kita tahu bahwa Ia datang membawa damai. Damai di bumi, damai di hati kita. Cintanya yang tidak dibatasi oleh musim, ruang dan waktu, janji
diserukan menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Kristus ini menjadi nyata bagi kita. Jadi retret di Norwegia, pemimpin retret mengatakan bahwa agama kita itu juga adalah agama historis, ada latar belakang sejarah. Bahwa memang betul bahwa ribuan tahun yang lalu pernah terjadi seorang perempuan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudari, kita boleh bertanya ke dalam diri kita, masihkah perayaan Natal memiliki makna? Atau hanya sekedar rutinitas yang harus kita rayakan setiap tahun? Setiap tahun kita tahu bahwa ada bulan Desember, ada Natal, ada tahun baru, dan seterusnya. Tetapi bagi saya yang harus memperkasi hati kita adalah kelahiran Tuhan bukan hanya sekedar lahir ke dunia, tetapi Ia berkenan lahir di hati kita, membawa pembaharuan di dalam hidup kita, membawa damai di dalam hidup kita, membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Hidup ini masih terus berlangsung. Karena itu kelahiran Tuhan membawa damai agar kita mampu untuk menatap kehidupan ini secara lebih baik. Saudara-saudari, Tuhan telah lahir di dunia. Terang telah datang bagi manusia. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Gloria in excelsis Deo. Edera pax nomenibus bonem voluntatis. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepada. Jika pagi hari kamu masih melihat matahari, itu memang karena hari telah turun. Jika pada sore hari kamu masih menatap pelangi, itu juga karena hari telah turun. Jika pada malam hari kamu masih melihat rembulan yang tersenyum di balik awan, itu juga karena cinta Tuhan. Jika hari ini kamu menerima bayi yang mungil yang telah lahir bagi kita, itu karena cintamu kepada dia. Kalau kamu menerima dia, itu adalah cintamu kepada dia. Selamat merayakan pesta Natal. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bonem voluntatis. Salam damai Natal 2023. Tuhan memberkati kita. Amin.